Nah, analisis statistik bukan hanya alat, tetapi juga solusi strategis bagi bisnis yang ingin bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi. Paham? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai blog, welcome back to my guys. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas artikel yang judulnya agak serius, yaitu analisis statistik untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih cerdas di tengah ketidakpastian ekonomi. Ribet banget ya. Tapi tenang saja, di sini saya akan menjelaskan semuanya dengan santai, chill, enjoy. Intinya kita akan ngobrol tentang gimana sih caranya bisnis tetap jalan lancar meskipun ekonomi kayak roller coaster ya, gitu lah pokoknya. Check it out. Sebelum itu perkenalan dulu, nama saya Herman Dapa, biasa dipanggil Stephen, dengan NIM 226226110079. Yo, next. Nah, kita semua tahu hidup ini penuh dengan ketidakpastian, termasuk dalam ekonomi. Kadang naik, kadang juga turun, kayak main joget-joget aja ya. Nah, masalahnya banyak bisnis yang masih mengandalkan intuisi atau feeling aja nih buat ambil keputusan. Padahal feeling itu bisa salah loh, apalagi kalau kita lagi lapar ya. Nah, makanya di era sekarang kita butuh statistik untuk membantu membaca data dan bikin keputusan yang lebih cerdas. Karena kalau ngandelin perasaan aja, yang ada malah bangkrut sebelum akhir bulan. Betul apa betul? Nah, jadi gini ya, ada beberapa rumusan masalah, pertanyaan besar yang mau dijawab dalam penelitian ini, yaitu statistik tuh sebenarnya bantu gimana sih bisnis itu. Nah, kedua, di tengah ekonomi yang gak jelas arahnya, metode statistik apa sih yang paling cocok dipakai. Nah, kemudian manfaatnya apa kalau kita pakai teknologi analitik modern. Intinya kita mencoba menjawab semua ini biar bisnis enggak cuman bertahan tapi juga berkembang walaupun situasi ekonominya bikin pusing 7 keliling. Yeah. Nah, di tujuan ini pun ada beberapa penelitian ini punya tujuannya yang keren banget guys. Yang pertama, kita mengeksplorasi bagaimana statistik bisa jadi superhero-nya dalam bisnis, menyelamatkan keputusan dan jarang kesalahan. Kemudian kita kasih strategi yang relevan buat kondisi ekonomi yang kayak sinetron penuh drama. Nah, gitulah. Kemudian kita juga ingin memastikan metode seperti regresi atau machine learning itu enggak cuman teori doang ya, tapi benar-benar aplikatif. Dan kita mau buktikan kalau teknologi modern itu bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi beneran bantu buat bisnis yang lebih cerdas. Nah, untuk metode penelitian yang saya gunakan itu ada 3, ada analisis regresi, analisis time series, machine learning. Nah, metode penelitian ini sebenarnya simple tapi efektif. Kita fokus ke studi literatur alias baca-baca jurnal, artikel, dan laporan-laporan terpercaya. Jadi, nggak asal comot informasi dari grup WhatsApp ya, apalagi grup WhatsApp keluarga. Ya, hehe. Metode statistik yang dianalisis di sini mulai dari regresi yang tadi saya sebutkan buat prediksi, analisis time series buat ngelihat pola-polanya bagaimana, apakah dia uptrend atau downtrend, dan sampai machine learning buat data yang super ribet, pusing. Semuanya dicocokin biar relevan sama kebutuhan bisnis saat ini. Nah, kemudian pembahasan regresi dan implikasinya. Analisis regresi memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi hubungan kausal antara berbagai variabel bisnis. Seperti itu.
Kemudian sebagai contohnya, sebuah perusahaan dapat menganalisis bagaimana sih perubahan harga produk mempengaruhi permintaan pasar. Dengan informasi ini, mereka dapat merancang strategi pemberian diskon atau spesifikasi produk untuk memitigasi penurunan penjualan. Nah, gitulah pokoknya. Dengan pembahasan time series dan prediksi tren. Time series adalah salah satu alat statistik yang paling efektif untuk memprediksi tren di masa depan dengan menganalisis pola musiman yang tadi saya sebutkan, seperti dia lagi downtrend atau uptrend, bisa dapat mengantisipasi lonjakan permintaan atau fluktuasi harga. Nah, semacam itu. Kemudian machine learning untuk pengambilan keputusannya nih. Jadi menawarkan keunggulan dalam menganalisis data besar secara cepat dan presisi. Teknologi ini mampu menemukan pola-pola tersembunyi yang dapat diidentifikasi dengan metode tradisional. Sebagai contoh, perusahaan e-commerce menggunakan mesin learning untuk merekomendasikan produk harga kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian mereka. Jadi semisal ada orang dia check out suatu barang, nah nanti dia tuh akan buat algoritmanya tuh ke dalam HP dia, jadi diisi HP dia tuh yang sering dia cari. Nah, semacam itu ya teman-teman. Jadi hasil penelitian ini tuh kita bikin sadar statistik itu benar-benar tulang punggung bisnis ya guys. Misalnya dengan strategi regresi, perusahaan bisa prediksi tren di masa depan. Jadi nggak ada lagi tuh stok barang numpuk. Kemudian dari waktu kayak time series dan machine learning yang tadi saya jelaskan. Nah, setelah itu juga ada tantangannya nih. Jadi nggak asal bisnis itu simpel, enggak ya guys ya. Jadi tantangannya itu walaupun analisis statistik memiliki banyak manfaat, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah keterbatasan data, seperti data yang tidak lengkap atau tidak relevan. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengolah data dan juga menjadi kendala utama. Nah, semacam itu. Kemudian solusinya nih. Jadi solusinya itu untuk mengatasi masalah ini, perusahaan dapat menggunakan perangkat lunak statistik open source seperti R Studio yang biasa anak statistik lakukan. Kemudian ada Python yang lebih terjangkau. Selain itu, pelatihan internal yang dapat dilakukan meningkatkan kemampuan karyawan dalam analisis data. Macam itu. Nah, kemudian jadi kesimpulannya begini, statistik itu penting banget buat bisnis, terutama di zaman yang serba enggak pasti kayak sekarang. Dengan data yang dianalisis secara tepat, keputusan bisnis bisa menjadi lebih logis. Gak asal nebak kayak main tebak-tebakan koin. Statistik juga bisa bantu mengurangi resiko kesalahan dan bahkan meningkatkan efisiensi. Intinya, kalau bisnis mau sukses di tengah situasi ekonomi yang gak jelas, statistik itu jawabannya. Jadi ayo belajar statistik biar nggak kalah sama kalkulator. Nah, untuk referensinya saya mengambil 15 ya, lumayan banyak tuh, boleh di screenshot lah kalau penting ya. Nah, analisis statistik bukan hanya alat, tetapi juga solusi strategis bagi bisnis yang ingin bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi. Paham? Keputusan terbaik berasal dari data terbaik. Macam itu. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa membeli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time. Wow. Udah ya. Mohon cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada kesalahan mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah mencari yang lebih baik.
Kesepian tanpa seorang kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.